Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai friends, selamat datang di Tika Ayudi Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan kultur jaringan. Apa saja yang akan saya bahas? So, ikutin terus video ini ya. Pada materi kultur jaringan kali ini, kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama adalah pengertian dari kultur jaringan. Yang kedua adalah langkah-langkah dari kultur jaringan. Yang ketiga adalah masalah-masalah yang timbul akibat dari kultur jaringan. Yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan dari kultur jaringan. Dan yang kelima adalah contoh dari kultur jaringan. Pengertian dari kultur jaringan itu sendiri. Kultur jaringan adalah suatu metode untuk bisa mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi yang aseptik, yaitu bebas dari mikroorganisme, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Selanjutnya adalah langkah-langkah dari kultur jaringan. Yang pertama adalah pembuatan media. Pada tahap ini melibatkan persiapan media pertumbuhan yang sesuai untuk kultur jaringan. Yang kedua adalah pemilihan tanaman induk atau yang biasa disebut dengan explant. Tanaman induk yang digunakan ini sebagai sumber jaringan untuk multiplikasi yang dipilih dengan cermat. Explant dapat dari daun, batang, atau bahkan juga akar. Yang ketiga adalah sterilisasi. Pada tahap ini sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Biasanya dilakukan perendaman dengan larutan pemutih atau yang biasa disebut dengan desanitasi. Yang keempat adalah multiplikasi, yaitu explant ditempatkan pada media yang telah disiapkan dan mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Yang kelima adalah pengakaran. Jadi setelah tunas terbentuk, tunas ini akan dikeluarkan dari media. Keenam adalah aklimarisasi. Pada tahap ini melibatkan penyesuaian tanaman yang sudah tumbuh secara in vitro, yaitu di laboratorium, dengan kondisi lingkungan luar laboratorium. Tanaman yang telah tumbuh ini akan ditempatkan pada lingkungan yang jauh lebih terbuka. Dan yang ketujuh adalah penanaman di lapangan. Tanaman yang ditanami di lapangan ini atau di tempatnya sesuai untuk pertumbuhan selanjutnya. Selanjutnya adalah masalah-masalah yang timbul akibat dari kultur jaringan. Yang pertama adalah kontaminasi organisme. Masalah ini sering terjadi pada kultur maupun explant-nya. Penyebab dari kontaminasi ini secara umum adalah oleh bakteri dan juga jamur ataupun fungi. Kontaminasi adalah pencemaran yang disebabkan oleh masuknya unsur lain. Yang kedua adalah pencoklatan atau biasa yang disebut dengan browning. Pencoklatan pada jaringan ini disebabkan oleh adanya aktivitas enzim oksidase yang mengandung tembaga, seperti foliferal oksidase dan tyrosinase yang terdapat pada jaringan explant. Yang ketiga adalah vitrifikasi. Vitrifikasi ini disebabkan oleh adanya kerusakan fisiologis pada tanaman hasil kultur, sehingga menampilkan fenotip daun atau batang tanaman yang bening seperti gelas. Penyebab dari vitrifikasi sendiri adalah sel tanaman yang mengandung air berlebihan, adanya defisiensi klorofil, dan juga kurangnya lignifikasi pada dinding sel tanaman. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari kultur jaringan. Yang pertama adalah mempercepat penelitian dalam bidang bioteknologi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi produksi. Ketiga, meningkatkan resistensi tanaman terhadap penyakit. Keempat, memungkinkan perakitan tanaman. Dan yang kelima adalah memungkinkan pembuatan tanaman transgenik. Selanjutnya adalah kekurangan dari kultur jaringan. Yang pertama adalah terjadi mutasi pada sel ataupun jaringan. Yang kedua, memerlukan keahlian yang khusus. Yang ketiga, tak semua spesies tanaman itu bisa dikulturkan. Yang keempat adalah risiko kegagalan dari produksi. Dan yang kelima adalah memerlukan biaya yang jauh lebih tinggi. Berikut ini contoh dari gambar kultur jaringan. Nah, teman-teman udah tahu nih terkait dengan pengertian kultur jaringan, langkah-langkahnya, kelebihan kekurangannya, serta contoh dari cara pembuatan kultur jaringan. Mungkin itu saja pembahasannya dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah friends!